Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vela Nur Azizah. Saya akan mempresentasikan hasil analisis dan refleksi dari 2 soal ujian akhir semester, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan nomor 1, yaitu menguraikan hasil analisis dan refleksi tentang asesmen pembelajaran serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Di sini sudah ada asesmen yang pernah saya buat dan sudah dikerjakan oleh peserta didik pada saat saya PPL kemarin di SMA 55 Jakarta. Di sini ada soal untuk penilaian harian transformasi geometri yang terdiri dari 20 soal yang dibagi atas translasi, dilatasi, refleksi, dan rotasi, serta aplikasi matris pada transformasi geometri. Untuk nomor 1A, berdasarkan asesmen tersebut, kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik, aspek lingkungan budaya, dan kemampuan peserta didik, didapatkan bahwa yang pertama yaitu tahapan perkembangan peserta didik. Asesmen tersebut ditunjukkan untuk peserta didik SMA kelas 11 yang sedang mempelajari materi matematika tingkat lanjut, yaitu transformasi geometri. Pada tahap perkembangan ini, peserta didik biasanya mampu memahami konsep spasial dan aljabar yang kompleks. Sebagian besar soal memerlukan kemampuan analisis tingkat tinggi, seperti menentukan persamaan hasil transformasi atau melakukan kombinasi beberapa transformasi. Tingkat kesulitan ini sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik pada jenjang tersebut. Untuk yang kedua, yaitu aspek lingkungan budaya. Asesmen tersebut masih bersifat umum dan tidak terkait langsung dengan konteks lingkungan budaya tertentu. Asesmen tersebut masih perlu dikembangkan dengan mengintegrasikan budaya lokal, misalnya batik atau ukiran tradisional. Lalu yang ketiga yaitu kemampuan peserta didik. Asesmen tersebut menuntut kemampuan matematika yang cukup tinggi, seperti memahami transformasi geometri dalam representasi grafik dan aljabar. Dalam praktiknya, kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan soal ini akan sangat bergantung pada pemahaman dasar mereka tentang matriks dan transformasi geometri. Selama observasi, kemampuan peserta didik di kelas tersebut cukup baik. Hampir sebagian peserta didik masuk ke dalam kategori mahir yang membuat asesmen tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik. Namun, variasi kesulitan soal masih perlu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik yang beragam. Kita masuk ke pertanyaan nomor 1B, yaitu bagaimana asesmen tersebut dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. Dalam memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran, guru dapat melakukan diskusi langsung dengan peserta didik setelah asesmen berlangsung. Selain itu, guru juga dapat menyediakan bagian refleksi dalam asesmen jika dirasa memungkinkan ada tambahan waktu untuk menuliskan umpan balik tersebut. Berikut pertanyaan yang dapat digunakan guru, yaitu bagian mana dari materi transformasi geometri yang paling Anda kuasai dan bagian mana yang paling sulit? Apakah soal-soal ini membantu Anda memahami materi? Jelaskan. Apa yang bisa dilakukan guru untuk membantu Anda lebih memahami materi ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan memotivasi peserta didik untuk merefleksikan pemahaman mereka dan memberikan umpan balik langsung terkait pembelajaran. Kita berlanjut ke pertanyaan nomor 2. Berdasarkan hasil kegiatan PPL 1 yang telah Anda lakukan, apakah kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sudah terpenuhi ketika berlangsungnya proses pembelajaran di dalam kelas? Nah, berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada saat PPL 1, didapatkan bahwa kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sebagian besar sudah terpenuhi. Ruang kelas bersih, tertata rapi, dan dilengkapi fasilitas AC atau kipas angin, papan tulis, proyektor, dan komputer. Hal tersebut menciptakan suasana yang mendukung konsentrasi dan kenyamanan belajar siswa. Sekolah juga menyediakan fasilitas tambahan yang menunjang kenyamanan peserta didik, seperti perpustakaan yang memiliki banyak koleksi buku, laboratorium yang lengkap, masjid yang bersih dan nyaman, serta kantin yang menyediakan makanan yang sehat dan variatif. Fasilitas ini mendukung pembelajaran, kesehatan, serta kegiatan spiritual peserta didik.
Namun, ada beberapa area yang dapat ditingkatkan seperti pengelolaan parkir dan perawatan fasilitas tertentu. Dengan perbaikan tersebut, kualitas lingkungan belajar dapat ditingkatkan lebih jauh untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana cara guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung serta membentuk karakter disiplin positif. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta membentuk karakter disiplin positif dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, membangun hubungan positif. Guru dapat menjalin komunikasi yang baik dan menghargai peserta didik selama proses pembelajaran. Yang kedua, menegakkan aturan kelas. Guru dapat membuat aturan bersama dan menerapkannya secara konsisten. Yang ketiga, menjadi teladan. Menunjukkan kedisiplinan seperti datang tepat waktu dan bersikap sopan. Yang keempat, memberikan penguatan positif. Dengan memberikan pujian atau apresiasi untuk perilaku disiplin positif peserta didik. Yang kelima, menggunakan konsekuensi yang edukatif. Guru dapat mengarahkan peserta didik untuk belajar dari kesalahan dengan cara mendidik. Yang keenam, melibatkan peserta didik. Mengajak peserta didik menjaga kebersihan kelas dan membuat keputusan bersama. Strategi-strategi tersebut dapat membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan membangun kebiasaan disiplin positif peserta didik. Sekian dari saya mengenai hasil analisis dan refleksi dari kedua nomor berdasarkan hasil observasi PPL 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.